Alia selalu percaya bahwa rumah adalah tempat teraman di dunia. Hingga suatu malam, putranya yang berusia 7 tahun memohon agar mereka tidak pulang. Sejak saat itu, setiap bisikan, setiap bayangan, dan setiap telepon tak dikenal mulai mengungkapkan kebenaran gelap yang selama ini bersembunyi di balik senyum suaminya. Pagi selalu datang perlahan di rumah kecil berhalaman luas tempat Alia tinggal bersama keluarganya. Cahaya matahari menembus sela-sela tirai ruang keluarga, menimbulkan garis-garis emas yang memantul di lantai kayu, seperti lukisan yang digoreskan dengan lembut setiap hari. Bagi Alia, pagi adalah waktu paling berharga. Di saat itulah rumah terasa paling hidup, hangat, damai, dan penuh suara-suara kecil yang mengingatkannya pada kehidupan yang ia bangun selama 7 tahun terakhir. Alia bangun lebih awal dari 2 penghuni lain rumah itu. Dengan langkah ringan, ia berjalan ke dapur, membiarkan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. Sesekali ia menatap keluar jendela, melihat tanaman-tanaman kesayangannya yang ia rawat sejak lama. Mawar merah, melati putih, hingga lavender yang tumbuh tak terlalu tinggi, semua memberi warna untuk halaman yang sederhana, tetapi memadai baginya. Heningnya pagi membuatnya bisa berpikir jernih, merencanakan apa yang ingin ia lakukan dalam usahanya hari itu. Di sudut ruang kerjanya, yang berada tepat di sebelah dapur, tergeletak beragam potongan kain, gulungan tali rami, kertas daur ulang, pernak-pernik manik-manik kayu, dan cat akrilik. Usaha kerajinan tangan yang ia jalankan belum besar, tetapi berkembang perlahan sejak ia mulai mempromosikannya secara daring. Ia membuat hiasan dinding, gantungan kunci personalisasi, bingkai foto dengan ukiran tangan, dan berbagai produk kecil lain yang menjadi sumber kebahagiaan tersendiri baginya. Meski terkadang melelahkan, aktivitas itu menghadirkan ruang bagi kreativitas, sesuatu yang membuat hari-harinya tetap terasa berarti selain mengurus keluarga. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar dari arah tangga. Alia tidak perlu menengok untuk tahu siapa pemiliknya. "Mama, pagi," ucap suara serak kecil yang baru bangun, disertai tubuh mungil yang memeluk pinggangnya dari samping. Alia mengusap rambut Kiko yang masih acak-acakan dan harum sabun anak-anak. "Pagi sayang, tidurnya enak." Kiko mengangguk, lalu merebahkan kepalanya di sisi lengan Alia, seperti kebiasaannya setiap pagi. Anak itu lembut dan sensitif, tetapi cerdas untuk usianya. Ia cepat menangkap suasana hati orang-orang di sekitarnya dan tak pernah ragu menunjukkan kasih sayangnya. Alia merasa beruntung memiliki Kiko, hadiah terbaik yang tak pernah ia rencanakan, tetapi sangat ia syukuri. "Papa sudah bangun?" tanya Kiko sambil mengucek matanya. "Sepertinya belum. Papa pulang larut tadi malam, kan?" jawab Alia sambil tersenyum kecil. "Biar Mama siapkan sarapan dulu." Kiko duduk di kursi bar kecil dapur sambil memperhatikan Alia menyiapkan roti panggang dan telur. Mata bocah itu mengikuti setiap gerakan ibunya, seolah sedang menonton sesuatu yang menenangkan. Alia sering tertawa kecil melihatnya, tetapi diam-diam ia merasa terharu. Kiko sangat bergantung padanya, dan itu membuat Alia semakin ingin memberi kehidupan yang aman dan penuh cinta untuk anak itu. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat terdengar dari lantai atas. Rendra turun dengan kemeja yang belum rapi dan mata yang masih sedikit sembab. Namun ia tersenyum ketika melihat 2 orang kesayangannya. "Pagi, 2 cahaya hidupku," katanya sambil mengecup kepala Kiko dan pipi Alia. Rutinitas itu sederhana, tetapi membuat Alia merasa rumah mereka lengkap. Rendra, meski sering melakukan perjalanan bisnis dan pulang larut, selalu berusaha menghadirkan kehangatan ketika berada di rumah. Mereka memiliki hubungan yang tidak sempurna, tetapi penuh pengertian. Setidaknya, begitu yang selalu Alia percaya. "Mama hari ini mau kirim pesanan lagi?" tanya Rendra sambil mengambil roti. "Ada 3 pesanan gantungan dinding. Mungkin kalau sempat, Mama juga mau mulai desain baru," jawab Alia. "Bagus itu. Kamu makin kreatif saja," puji Rendra. Ucapan sederhana seperti itu sudah cukup membuat Alia tersenyum. Tidak banyak hal yang ia tuntut dalam hidup. Keluarga kecil yang harmonis dan ruang untuk berkarya sudah cukup membuatnya merasa bahagia. Rutinitas pagi berlangsung hangat, sarapan, candaan ringan, dan percakapan kecil mengenai rencana hari masing-masing. Setelah sarapan selesai, Rendra bersiap pergi ke kantor. Ia bekerja sebagai konsultan proyek perusahaan multinasional yang membuatnya sering bepergian. Meski melelahkan, pekerjaan itu memberikan kehidupan stabil bagi mereka. Alia selalu merasa bangga, meski kadang ia berharap Rendra tak terlalu sering pergi. Namun ia jarang mengutarakan itu demi menjaga ketenangan rumah tangga mereka. Sebelum pergi, Rendra kembali mengecup kepala Alia. Sore nanti mungkin pulang sedikit lebih malam.
Ada laporan yang harus kuselesaikan. Alia mengangguk, sudah terbiasa mendengar itu. Hati-hati ya. Setelah pintu tertutup, rumah kembali dipenuhi keheningan yang lembut. Kiko bermain dengan balok kayunya, sementara Alia mulai merapikan peralatan kerajinan di ruang kerja. Suara gunting, sentuhan lembut kuas, dan kain yang dipotong menjadi pola, semua menciptakan ritme yang membuatnya merasa hidup. Kehidupan seperti ini mungkin tampak biasa bagi orang lain. Namun bagi Alia, setiap detiknya adalah anugerah. Ia pernah melalui masa yang jauh lebih sulit, kesepian, ketidakpastian, dan masa-masa ketika ia merasa tidak memiliki arah. Kini, setiap pagi yang cerah, setiap tawa kecil Kiko, setiap sentuhan hangat Rendra, semuanya seperti meyakinkannya bahwa ia telah berada di tempat yang tepat. Belum ada bayangan bahwa kedamaian ini akan berubah. Belum ada tanda bahwa rutinitas hangat ini akan terguncang. Hari itu masih seperti hari-hari biasanya, penuh kesederhanaan yang menenangkan. Alia tidak tahu bahwa kehidupan damai yang ia peluk erat sebentar lagi akan diguncang oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Untuk saat ini, ia hanya menikmati pagi yang tenang, sambil berharap semuanya akan tetap seperti ini, hangat, stabil, dan aman. Tanpa sadar, inilah ketenangan terakhir yang begitu murni, sebelum dunia kecilnya mulai bergeser pelan-pelan. Namun untuk saat ini, Alia hanya menikmati pagi yang tenang, sambil berharap semuanya akan tetap seperti ini, hangat, stabil, dan aman. Tanpa sadar, inilah ketenangan terakhir yang begitu murni, sebelum dunia kecilnya mulai bergeser pelan-pelan. Hari itu, ketika matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, Alia menerima pesan dari Rendra yang memintanya mengantarnya ke bandara sore nanti. Permintaan yang terdengar biasa, sama seperti perjalanan-perjalanan dinas sebelumnya, namun entah mengapa terasa sedikit berbeda di benak Alia. Sore tiba dengan langit yang mulai memudar warnanya, bergerak dari biru cerah menuju jingga lembut. Angin yang bertiup membuat dedaunan di halaman rumah Alia bergoyang perlahan, menciptakan suara gesekan kecil seperti bisikan yang tak dapat ditangkap jelas. Alia menyiapkan tas kecil Rendra yang berisi dokumen dan pakaian secukupnya. Rendra memang selalu bepergian dengan ringan, seolah hidupnya terdiri dari serangkaian perjalanan singkat yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Kiko berdiri di dekat pintu sambil memeluk boneka singa kecil yang selalu ia bawa saat merasa tidak sepenuhnya nyaman. Meski wajahnya tampak tenang, Alia melihat sesuatu di mata anak itu. Entah apa, mungkin hanya kelelahan setelah bermain sepanjang hari. Ia tak terlalu memikirkannya. "Ayo, Kiko, kita antar papa ke bandara," ujar Alia sambil tersenyum menenangkan. Rendra muncul dari ruang kerja dengan kemeja rapi dan jas favoritnya. Wajahnya tampak segar, tetapi gerak tubuhnya sedikit tergesa. "Sudah siap?" tanyanya. Alia mengangguk sambil mengambil kunci mobil. Perjalanan menuju bandara dimulai dengan suasana tenang. Jalanan sore itu cukup lengang, hanya beberapa mobil melintas dan suara radio yang memutar lagu-lagu lembut. Alia memegang kemudi dengan santai, matanya sesekali melirik ke arah Rendra yang sedang mengecek jadwal penerbangannya melalui ponsel. Kiko duduk dengan aman di kursi belakang, memandangi langit sore dari jendela. Namun Alia menangkap gerakan kecil anak itu, kakinya bergoyang gelisah, tidak seperti biasanya. "Kamu senang mau jalan-jalan sama mama sepulang dari bandara nanti?" tanya Alia, mencoba mencairkan suasana. Ia tahu Kiko biasanya suka jika mereka pergi membeli es krim atau sekadar naik mobil berkeliling kota. Kiko tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Alia sedikit heran, namun tetap tersenyum. Kayaknya aku bakal tiba di sana agak mepet," ujar Rendra dari sebelahnya. "Bisa agak cepat sedikit." Nada suaranya lembut, tetapi Alia mendengar ketegangan kecil di ujung kalimatnya. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya menambah kecepatan secukupnya. Mungkin hanya urusan pekerjaan, pikirnya. Bukankah Rendra memang sering terlihat terburu-buru saat akan bepergian? Saat mereka memasuki area jalan tol menuju bandara, angin mulai bertiup lebih dingin. Jendela mobil sedikit berembun, membuat Alia mengusapnya dengan ujung jarinya. Rendra menarik napas panjang, kemudian menatap keluarganya. "Aku pulang 2 atau 3 hari lagi. Jangan lupa tutup pintu belakang rapat-rapat ya, yang semalam sempat susah dikunci," katanya sambil tertawa kecil. Alia mengangguk, meski ingatannya samar tentang pintu belakang yang ia rasa tidak bermasalah. Tapi ia membiarkannya berlalu. Setibanya di bandara, suasana langsung berubah. Udara dingin menyeruak dari pintu otomatis, membawa aroma khas bandara, campuran kopi, parfum penumpang, dan dinginnya AC yang berjalan tanpa henti. Langkah-langkah cepat para penumpang, suara roda koper,
serta pengumuman dari pengeras suara menciptakan ritme yang nyaris seperti musik yang tak pernah berhenti. Alia menggenggam tangan Kiko sambil berjalan di samping Rendra. Mereka menuju area keberangkatan internasional. Meskipun Rendra sering bepergian, setiap perpisahan tetap meninggalkan rasa kosong kecil di hati Alia. Ia terbiasa, tetapi tak pernah benar-benar terbiasa. Aku cuma 3 hari. Jangan khawatir ya, kata Rendra sambil menunduk sedikit, mencubit lembut ujung dagu Alia. Sentuhan hangatnya terasa kontras dengan udara dingin bandara, membuat Alia sejenak memejamkan mata. Di saat seperti inilah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan kecil di dalam dirinya, seperti peringatan samar yang tidak memiliki bentuk jelas. Sesuatu yang membuat dadanya terasa sedikit berat. Ia menepisnya, mungkin hanya karena lelah. Kiko berdiri sedikit lebih dekat pada Alia, tubuhnya kaku. "Papa, jauh?" tanya bocah itu dengan suara kecil. "Enggak jauh kok," jawab Rendra sambil berjongkok, meraih kedua tangan Kiko. "Papa cuma kerja sebentar. Nanti papa bawain oleh-oleh. Mau apa?" Kiko menggeleng, tidak seperti biasanya yang selalu meminta mainan kecil atau coklat. Rendra tertawa kecil, mengira anak itu sedang malu. Alia, yang memperhatikan, mulai merasakan sensasi aneh yang kembali muncul, tipis, namun cukup membuatnya mengernyit. Ketika waktu keberangkatan hampir tiba, Rendra berdiri dan meraih Alia dalam pelukan. Hangat, berat. Ada sesuatu dalam pelukan itu yang terasa berbeda. Lebih lama dari biasanya. Lebih menekan. Seperti memeluk seseorang yang tidak tahu kapan akan bertemu lagi. Alia terpaku, mencoba mencari arti dari semua ini, tetapi ia tidak menemukan jawaban apapun. "Jaga diri kalian," bisik Rendra sebelum melepaskan pelukannya. "Selalu," jawab Alia sambil tersenyum lembut, meski hatinya terasa agak sesak. Rendra berbalik, menarik koper kecilnya, melambaikan tangan sekali lagi, lalu berjalan menuju area pemeriksaan. Sosoknya perlahan menghilang di antara lautan manusia. Alia dan Kiko masih berdiri di tempat yang sama selama beberapa detik. Setelah itu, Alia menghembuskan napas panjang dan meraih tangan putranya. "Ayo, kita pulang." Namun ketika mereka hendak melangkah pergi, tangan Kiko tiba-tiba mencengkeram erat tangan Alia. Sangat erat. Alia terkejut dan menunduk. "Ma," suara Kiko bergetar. "Jangan pulang dulu." Alia mengerutkan kening. "Kenapa, sayang?" Kiko menatap pintu keberangkatan tempat Rendra menghilang, lalu kembali menatap Alia dengan ketakutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun bocah itu diam. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Alia mengusap kepala Kiko, berusaha menenangkan, tidak tahu bahwa genggaman kecil itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun bocah itu diam. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Alia mengusap kepala Kiko, berusaha menenangkan, tidak tahu bahwa genggaman kecil itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dari situlah ketegangan baru mulai menyusup pelan-pelan ke dalam hari yang seharusnya tetap biasa. Alia menatap wajah Kiko lebih dekat. Anak itu tampak pucat, matanya lebar seolah melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Kiko, sayang, kenapa? Ada apa?" tanyanya lembut. Kiko tidak menjawab, namun genggamannya tidak mengendur. Justru semakin kuat, membuat Alia harus menunduk dan memegang kedua bahu anaknya. "Kalau kamu capek, bilang ke Mama. Kita bisa istirahat dulu," ujarnya mencoba memahami. Tetapi Kiko menggeleng cepat, terlalu cepat, seperti reaksi spontan dari rasa takut yang tidak bisa ia kendalikan. Alia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang mengganggu anaknya, sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Setelah beberapa menit menenangkan, Alia akhirnya mengajak Kiko berjalan menuju parkiran. Kiko menuruti, namun langkahnya lambat dan tubuhnya seperti enggan bergerak. Alia mendekap pundak kecil itu, berusaha memberikan rasa aman, sambil sesekali menatap wajah anaknya yang masih tegang. Saat mereka masuk ke mobil, Kiko duduk dengan gelisah di kursi belakang. Alia duduk di depan dan menoleh ke arahnya. "Sekarang kita pulang dulu ya, sayang. Mama masakkan sup hangat, lalu kamu bisa istirahat." Suara Alia dibuat selembut mungkin, seperti membelai udara di antara mereka. Namun reaksi Kiko justru mengejutkannya. "Jangan pulang," seru Kiko tiba-tiba, cukup keras hingga Alia refleks memutar tubuh di kursi. Mata anak itu berkaca-kaca, wajahnya memucat, dan jemarinya bergetar. Alia terdiam sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Kiko, kenapa tidak boleh pulang? Rumah kita aman."
Kamar kamu ada di sana. Semua barang kamu ada di sana. Kiko menggeleng kuat-kuat. Jangan pulang, Ma. Jangan ke rumah. Suaranya pecah di ujung kalimat. Alia merasakan udara dalam mobil seperti berubah. Sedikit lebih berat. Sedikit lebih dingin. Ia menelan ludah sebelum bertanya lagi. Kiko, coba cerita sama mama. Kenapa kamu takut pulang? Kiko menggigit bibirnya, lalu menunduk. Kedua tangannya menggenggam boneka singanya erat-erat. Butuh beberapa waktu sebelum anak itu membuka mulut lagi. Tadi, semalam, Kiko berhenti, menarik napas dengan susah payah. Aku dengar papa ngomong sama orang. Aku nggak tahu siapa, tapi suaranya serak. Mereka ngomongnya pelan, kayak nggak mau mama dengar. Alia mengerutkan kening, tetapi ia tidak memotong. Ia biarkan Kiko melanjutkan. Aku cuma mau minta air di dapur. Terus aku dengar mereka. Papanya bilang, kalau mama jangan sampai tahu. Jangan sampai curiga. Terus, orang itu tanya, sudah siap? Papa bilang, sudah hampir. Kiko mulai menangis, air matanya jatuh di tangan kecilnya. Alia terpaku, tersapu rasa terkejut yang menusuk. Namun naluri keibuan membuatnya cepat memindahkan diri ke kursi belakang untuk memeluk Kiko. Anak itu langsung memeluk balik, kuat, seolah takut sesuatu akan merenggut dirinya. Alia mengusap punggungnya, mencoba tetap tenang meski pikirannya mulai berputar liar. Kiko, sayang, apa kamu yakin kamu dengar suara papa? Iya, Kiko terisak. Aku tahu suara papa, walau papa bisik-bisik, aku tahu. Alia menarik napas dalam, mencoba mengurai kata-kata anak itu satu persatu. Banyak kemungkinan berputar di kepalanya. Mungkin Kiko salah dengar. Mungkin percakapan itu hanya tentang pekerjaan. Mungkin penekanannya hanya ada di imajinasi anak berusia 7 tahun yang sensitif. Namun tatapan Kiko, takut, bingung, dan penuh keyakinan, itu tidak mudah diabaikan. Apa kamu tahu mereka bicara tentang apa? Tanya Alia hati-hati. Kiko menggeleng sambil menyeka air mata. Enggak tahu. Tapi, suaranya menakutkan. Kayak papa lagi sembunyi. Sembunyi. Kata itu menghantam Alia dari dalam. Ia merasakan hembusan dingin merayap di tulang belakangnya, menimbulkan kerutan kecil di antara alisnya. Rendra memang pulang larut semalam. Ketika ia menutup pintu kamar, Alia sudah mengantuk dan tidak terlalu memperhatikan. Tapi Kiko, apakah benar anak itu mendengar sesuatu? Alia mencoba tersenyum, meski hatinya bergejolak. Kiko, papa kamu itu pekerjaan penting. Kadang papa harus bicara soal hal-hal yang mama dan Kiko nggak tahu. Itu bukan rahasia yang buruk. Mungkin papa cuma. Tapi papa bilang jangan bilang mama, potong Kiko cepat, membuat kata-kata Alia terhenti di tenggorokan. Sebuah keheningan panjang memenuhi mobil. Hanya suara napas berat Kiko yang terdengar. Alia menatap kaca depan, melihat bayangan dirinya sendiri pada pantulan kaca, mata yang sedikit membesar, bibir yang tak bisa mengucap. Ia tidak tahu harus percaya pada apa. Apakah ini benar? Apakah Kiko hanya menafsirkan sesuatu secara keliru? Tapi, anak itu terlalu takut untuk sekadar salah dengar. Setelah beberapa detik, Alia akhirnya berbicara, suaranya rendah dan hati-hati. Kiko, sayang, kalaupun kamu dengar sesuatu, mama yakin papa tidak melakukan apapun yang jahat. Papa sayang sama kita. Papa pasti punya alasan. Terus kenapa aku takut? Ma, suara itu keluar sebagai bisikan. Alia memeluk Kiko lebih erat lagi. Karena kamu kaget, mungkin. Atau karena kamu tidak mengerti. Tapi mama di sini. Tidak apa-apa. Kita pikir pelan-pelan, ya? Namun meski kata-kata itu keluar dari bibir Alia, hatinya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Ada suara kecil di dalam dirinya, sama seperti yang ia rasakan di bandara, yang kini berbisik lebih keras. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ada potongan teka-teki yang belum ia temukan, tetapi bayangannya mulai terlihat samar-samar. Alia akhirnya kembali ke kursi depan, menyalakan mobil, tetapi ia tidak langsung menjalankan kendaraan. Ia menghela napas panjang sambil memandang keluar jendela, mencoba menyusun ketenangan. Keraguannya bertarung dengan rasa percayanya pada Rendra. Suaminya tidak mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya, bukan? Tetapi tatapan Kiko di kaca spion, mata yang masih memerah dan tubuh kecil yang gemetar, membuat hatinya mencelos. Kita tidak pulang sekarang, kata Alia akhirnya, membuat Kiko mendongak. Mama belum tahu mau kemana, tapi kita tidak pulang dulu.
Kiko mengangguk pelan, lalu memeluk boneka singanya, masih diliputi kecemasan. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak pagi, Alia merasakan dunia di sekelilingnya tidak lagi sempuk dan setenang dulu. Ada sesuatu yang sedang bergerak, mungkin kecil, mungkin besar, tetapi pasti menuju mereka. Ia menyalakan mesin mobil dan melaju perlahan keluar dari area parkir bandara, membawa serta ketakutan putranya dan benih keraguan yang mulai tumbuh di dalam hatinya, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ketenangan palsu yang baru saja berhasil Alia bangun di antara dirinya dan Kiko seketika runtuh begitu mobil mereka berbelok memasuki jalan utama yang memanjang menuju perumahan. Kalimat terakhir Kiko, "Ayah bisik-bisik sama orang," kayak nyembunyiin sesuatu, terus terngiang di kepala Alia, menjadi gema yang memukul lebih keras setiap kali ia mencoba menepisnya. Ia tidak tahu harus mempercayai apa, tapi insting seorang ibu yang selama ini jarang gagal membuatnya sulit duduk diam dan sekadar berasumsi semuanya baik-baik saja. Dengan napas perlahan yang terasa lebih berat dari biasanya, Alia menurunkan kecepatan mobil sebelum benar-benar memutar balik di sebuah tikungan kecil yang jarang dilewati. Kiko menatapnya tanpa suara, seolah takut bila ia bicara, keputusan ibunya akan berubah. Alia hanya sempat menatapnya sekilas, memberi isyarat kepercayaan dalam diam, sebelum kembali fokus ke jalan yang mulai tampak familiar. Perumahan mereka sudah berada beberapa ratus meter di depan. Lampu-lampu jalan sudah mulai dinyalakan, menciptakan kilau kuning lembut yang menyapu aspal dan dedaunan. Biasanya, pemandangan itu terasa menenangkan, mengingatkannya pada kepulangan yang nyaman. Namun malam itu, setiap cahaya justru membuat dirinya semakin waspada. Seolah dunia yang ia kenal berubah menjadi panggung gelap dengan kemungkinan bahaya tersembunyi di balik setiap sorot lampu. Alia mematikan lampu utama mobil sebelum memasuki gang menuju rumah mereka. Ia hanya mengandalkan lampu kecil yang cukup terang untuk melihat jalan, namun cukup redup agar tidak menarik perhatian. Jarak dari mulut gang ke rumah tidak jauh, tetapi malam hari membuatnya terasa seperti lorong panjang yang menelan ketenangan. Ia memarkir mobil di belakang deretan pohon kamboja besar beberapa rumah sebelum rumah mereka. Tempat itu cukup tersembunyi dari pandangan depan, dan dari sana, ia masih bisa melihat sebagian halaman rumahnya. Alia mematikan mesin. Sunyi. Hanya suara napas Kiko dan detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu jelas, berdetak kuat seperti genderang kecil. "Kita kenapa berhenti di sini, Bu?" tanya Kiko dengan suara pelan, seolah takut seseorang mendengarnya dari kejauhan. Alia menunduk sedikit, meraih tangan kecil putranya dan menggenggamnya erat. "Ibu cuma mau memastikan. Tidak apa-apa. Kita lihat dulu, ya? Tidak usah takut." Kiko mengangguk, meski ketakutan masih tampak jelas di matanya. Alia membuka pintu perlahan. Gerakan kecil itu saja membuatnya merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Ia memastikan Kiko tetap berada di kursi belakang, lalu memberi isyarat agar sang anak tetap diam. Dengan langkah perlahan dan sangat hati-hati, Alia mendekati rumah. Dari kejauhan, rumahnya tampak normal. Pagar tertutup rapi. Tanaman-tanaman hias yang ia rawat tampak seperti biasa. Namun saat ia memperhatikan lebih detail, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Hal-hal yang mungkin tidak akan ia pedulikan pada hari biasa, tetapi malam itu, semuanya menjadi bahan kecurigaan. Lampu teras, misalnya. Biasanya Alia mematikannya sebelum pergi, kecuali bila ia pulang larut malam. Tapi lampu itu menyala terang, seolah seseorang berada di dalam rumah dan sengaja memasangnya. Alia mencoba berpikir positif, mungkin ia lupa. Itu bisa saja terjadi. Tapi entah mengapa, firasatnya berkata lain. Ia mendekat sedikit, menjaga jarak agar tetap tersembunyi di balik bayangan pohon. Dari posisi itu, ia bisa melihat sebagian ruang tamu melalui jendela samping. Lampu di dalam rumah redup, hanya lampu kecil yang menyala di sudut rak. Lampu itu biasanya hanya dinyalakan Rendra ketika ia bekerja lembur di rumah, memberikan pencahayaan lembut agar tidak terlalu mengganggu Kiko yang tidur. Alia menelan ludah. "Apa mungkin dia kembali?" gumamnya nyaris tanpa suara. Tapi itu tidak masuk akal. Rendra seharusnya sudah jauh, dalam perjalanan menuju kota lain. Tidak mungkin ia kembali dalam waktu singkat tanpa Alia mengetahuinya. Ia kembali memperhatikan jendela. Ada bayangan bergerak. Sangat pelan, hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat kulit tengkuknya meremang. Ia menahan napas, memastikan apa yang dilihatnya benar. Bayangan itu muncul lagi, kali ini seperti siluet seseorang yang lewat di balik tirai. Alia mundur selangkah. Jantungnya berdegup terlalu cepat, membuat dunia di sekitarnya terdengar lebih hening daripada biasanya. "Bu?" Suara Kiko memanggilnya dari mobil, lirih, ketakutan,
seolah merasakan kegelisahan ibunya. Alia segera kembali ke arah mobil. Ia tidak ingin Kiko melihat ketakutan di wajahnya, namun mungkin sudah terlambat karena matanya sendiri terasa panas dan penuh kecemasan saat membuka pintu dan masuk. "Kita nggak pulang dulu, ya?" tanya Kiko, seakan memohon. Alia menggeleng pelan. "Tidak, ada sesuatu yang ibu perlu cek lebih dulu." Kiko menunduk dan memeluk dirinya sendiri. Alia kembali melihat ke arah rumah, kali ini lebih lama. Tanda-tanda janggal semakin banyak. Pintu samping dapur tampak sedikit terbuka, padahal ia selalu memastikan pintu itu terkunci. Bahkan Rendra sering mengingatkannya karena pintu itu mudah dibuka dari luar bila tidak benar-benar ditutup rapat. Cahaya samar dari dalam dapur terlihat dari celah kecil pintu yang terbuka itu. Cahaya itu tidak terlalu terang, namun cukup untuk menciptakan garis tipis di permukaan lantai teras. Ada juga bunyi samar, seperti sesuatu jatuh pelan atau mungkin langkah kaki yang berusaha tidak menimbulkan suara. Bunyi itu hanya terdengar sekali, sangat cepat, namun cukup membuat bulu kuduk Alia berdiri. "Nanti kalau ada apa-apa, kamu sembunyi ya, kok?" bisiknya tanpa sadar, lebih kepada diri sendiri daripada kepada anaknya. Kiko mengangguk cepat, takut. Alia merasa rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman di hidupnya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang asing. Seperti bangunan yang sama, bentuk yang sama, tapi jiwa di dalamnya berubah. Ada sesuatu atau seseorang yang berada di sana, dan Alia tidak tahu siapa atau apa. Ia tidak tahu apakah ketakutannya masuk akal atau hanya rasa panik yang dipicu perkataan Kiko. Namun setiap tanda kecil yang ia lihat justru semakin menegaskan ketidakberesan yang sulit dibantah. Alia menatap rumah mereka sekali lagi. Dalam keheningan itu, ia baru menyadari bahwa inilah pertama kalinya dalam hidup ia merasa tidak ingin pulang ke rumah. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Rasa takut yang menguasai Alia saat menatap rumahnya dalam kegelapan itu masih menggantung pekat ketika ia kembali duduk di dalam mobil, menatap kemudi tanpa benar-benar melihat apapun. Pikiran terakhir yang menutup bab sebelumnya, bahwa untuk pertama kalinya ia tidak ingin pulang ke rumah, masih berdetak di dadanya, membuat napasnya berat dan tidak teratur. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri, tetapi suara-suara samar dari rumah yang tampak asing itu terus berkeliaran di kepalanya. Kiko duduk menggigil di kursi belakang, memeluk lututnya sambil mengintip ke arah rumah dengan mata besar yang cemas. "Bu, kita jangan pulang dulu, ya?" bisiknya pelan. Suaranya terdengar seperti hembusan angin yang ketakutan. Alia menoleh dan memaksakan senyum kecil, meski ia tahu senyum itu goyah. "Iya, sayang. Kita nggak pulang dulu. Tenang saja." Ia meraih ponselnya, awalnya berniat menghubungi seseorang, siapapun, yang bisa ia percayai. Tapi entah kenapa, pikirannya begitu semrawut hingga ia bahkan tidak tahu harus menekan nomor siapa. Polisi? Tetangga? Rendra? Nama yang terakhir itu membuat dadanya semakin berdebar. Menghubungi Rendra justru terasa menakutkan. Ia takut mendengar sesuatu pada nada suara suaminya yang akan membuat semua kecurigaannya menjadi kenyataan. Sebelum ia sempat memutuskan, ponselnya tiba-tiba bergetar. Alia terlonjak kecil. Layar menyala, menampilkan tulisan nomor tidak dikenal. Perasaannya langsung merosot ke perut. Siapa yang menelepon malam-malam seperti ini? Ia melirik rumah mereka sejenak, seolah memastikan bahwa tidak ada yang keluar dari balik pintu yang sedikit terbuka itu. Hening. Tapi keheningan itu justru membuat telepon yang berdering terasa mengiris. Kiko mendekatkan tubuhnya, merangkak ke kursi depan dan memegang lengan ibunya. "Bu, jangan angkat, aku takut." Alia ragu sejenak, tetapi rasa takut dan krisis yang sudah terlanjur melilit dirinya membuat ia akhirnya menekan tombol hijau. "Halo?" Suaranya keluar lebih pelan dari yang ia harapkan. Hening beberapa detik. Hanya suara napas tipis yang terdengar dari ujung telepon. Napas seseorang yang terdengar tua, berat, dan terputus-putus. Lalu suara itu muncul. "Alia, nak." Alia membeku. Suara itu serak, bergetar, namun jelas milik seorang wanita lanjut usia. "Siapa ini?" tanya Alia, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Wanita itu menghela napas panjang, terdengar seperti seseorang yang harus mengumpulkan tenaga hanya untuk berbicara. Jangan pulang ke rumah, nak. Kau dan anakmu, kalian tidak boleh pulang." Alia menelan ludah. Jantungnya seperti berhenti berdetak. "Siapa ini?" ulangnya, kali ini dengan nada lebih mendesak. Kiko merapatkan diri lebih dekat. Matanya membesar ketika ia mendengar sebagian dari ucapan di telepon. Suaranya kembali terdengar,
lirih tapi tegas. Aku sudah lama mengawasi. Aku tahu ini terdengar aneh bagimu, tapi aku butuh kau dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang melibatkan Rendra. Alia langsung merinding. Ia memandang rumah mereka, seakan rumah itu bisa mendengar percakapan ini dan bereaksi. Kau bicara apa? Kenapa sebut nama suamiku? Suara Alia mulai bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ada suara batu kecil, terdengar berat dan menyakitkan. Lalu suaranya kembali muncul, memaksa kata-kata keluar. Alia, tolong, aku butuh kau percaya. Ada hal yang akan segera terjadi. Ini tentang Rendra. Tentang apa yang ia sembunyikan. Tentang apa yang ia takutkan. Dan tentang apa yang bisa membahayakanmu. Alia hampir menjatuhkan ponselnya. Tidak, ini pasti salah paham, desisnya. Rendra orang baik. Dia suami dan ayah yang tidak pernah pulang tepat waktu tanpa alasan. Suara wanita itu memotong, tidak kasar, tapi seperti seseorang yang mengatakan kebenaran pahit, yang sering mendapat telepon larut malam, lalu keluar rumah untuk bicara di tempat lain. Alia terdiam. Karena itu, benar. Ia hanya tidak pernah mempertanyakannya. Wanita itu melanjutkan dengan napas yang semakin berat, yang menyimpan kotak hitam kecil di lemari kerjanya, dan selalu membawanya saat ia bepergian. Alia menegang. Dadanya seperti ditampar kenyataan. Ia tahu kotak itu. Kotak kecil tanpa label yang tidak pernah boleh disentuh. Rendra selalu menjawab dengan enteng bahwa itu hanya dokumen kantor, tapi ia selalu membawanya seolah nyawanya tersimpan di dalamnya. Siapa Anda? Alia berbisik. Bagaimana Anda tahu semua itu? Hening. Lalu suara wanita itu merosot menjadi sangat pelan. Aku, seseorang yang gagal melindungi keluargaku sendiri, nak. Dan aku tidak ingin kau mengalami hal yang sama. Alia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan rasa panik yang mulai pecah dari dalam dada. Kiko memeluknya erat, kecil dan gemetar. Dari belakang jendela rumah, cahaya tiba-tiba berkedip. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuat Alia melompat kecil dan semakin menggenggam ponselnya. Wanita itu kembali berbicara, lebih cepat seolah waktunya tidak banyak. Dengarkan aku, Alia. Jangan pulang. Jangan buka pintu. Dan jangan percaya apapun yang kau pikir kau tahu tentang suamimu. Ada hal yang harus kau ketahui. Hal yang dia sembunyikan. Dan semuanya akan terungkap sebentar lagi. Alia menelan napas terputus-putus. Apa maksud Anda? Terungkap apa? Apa yang terjadi? Wanita itu menghembuskan napas panjang, seperti menyerah pada tubuhnya yang rapuh. Datanglah ke alamat yang akan aku kirim. Jangan tunggu matahari terbit. Jangan percaya suara dari rumah itu. Aku akan jelaskan semuanya bila kau datang. Sebelum Alia sempat bertanya lagi, suara itu menambahkan bisikan terakhir. Sangat pelan, namun cukup menusuk hingga membuat Alia merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ingat, nak, apapun yang terjadi, jangan pernah putar balik. Telepon tiba-tiba terputus. Alia menatap layar ponselnya yang kini gelap, sementara desiran ketakutan merayap dari ujung jarinya sampai ke tulang punggung. Kiko menggenggam tangan ibunya, erat, seolah ia bisa merasakan seluruh getaran yang sedang dialami Alia. Bu, suaranya bergetar. Itu siapa? Alia tidak bisa menjawab, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa membedakan mana ketakutan, mana firasat, mana perkataan yang benar. Yang ia tahu hanyalah satu. Malam ini, ada rahasia yang mulai merangkak dari kegelapan. Dan ia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Telepon yang terputus tiba-tiba itu masih menggema dalam kepala Alia, dan kalimat terakhir wanita tua tersebut, apapun yang terjadi, jangan pernah putar balik, menancap seperti duri tajam di hati dan pikirannya. Ketakutan itu menempel seperti kabut yang tidak mau hilang. Bahkan ketika ia menatap layar ponselnya yang kini redup, ia masih merasakan seakan wanita itu sedang mengawasinya dari balik gelombang suara yang terputus. Mobil tetap berada di tempat semula, tersembunyi di balik pohon Kamboja besar. Rumah mereka berdiri beberapa rumah di depan, masih tampak seperti rumah yang sama, tetapi kini berubah menjadi simbol misteri dan ancaman. Alia menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Matanya terpejam beberapa detik, namun bayangan wanita tua dengan suara serak itu tetap menghantuinya. Ia membuka mata dan menatap Kiko,
yang masih memeluk lengan ibunya dengan wajah pucat. "Bu, kita nggak pulang, kan?" tanya Kiko dengan suara hampir tak terdengar. Alia mengangguk, meski hatinya sedang kacau balau. "Tidak, sayang. Ibu janji, kita nggak akan pulang dulu." Kiko menghela napas lega, namun tetap menempel pada ibunya seperti anak kucing yang mencari perlindungan. Alia menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Layar masih kosong, tidak ada pesan, tidak ada alamat seperti yang dijanjikan wanita itu. Namun pikiran Alia justru bergerak ke arah lain. Rendra. Wanita itu menyebut nama suaminya seolah sudah mengenal baik hidup mereka. Seolah ia tahu sesuatu yang selama ini tidak pernah diungkapkan Rendra. "Apa yang dia sembunyikan dariku?" gumam Alia lirih pada dirinya sendiri. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Selama ini ia menganggap hidup mereka baik-baik saja. Mereka tidak sempurna, tapi cukup bahagia. Tidak ada alasan untuk mencurigai apapun. Namun satu demi satu tanda-tanda kecil yang dulu ia abaikan kini berdatangan seperti serpihan puzzle. Telepon rahasia. Pulang larut malam. Kotak hitam yang tidak boleh disentuh. Perjalanan bisnis yang mendadak. Kerlip gugup di mata Rendra ketika Alia pernah bertanya, sekadar berbasa-basi, tentang siapa yang menelpon tengah malam itu. Ia selalu menjawab dengan senyum dan kalimat ringan. "Urusan kantor, sayang. Kamu tidak perlu khawatir." Dan Alia percaya, tanpa perlu bukti, tanpa bertanya lebih jauh. Namun sekarang, semuanya terasa menamparnya dengan rasa bersalah yang pahit. Alia membuka riwayat panggilan. Nomor tak dikenal itu tidak terdaftar. Ia menatapnya beberapa detik sebelum dorongan kuat membuatnya mengetik nomor itu ke mesin pencarian, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa dihubungkan. Tidak ada hasil. Tidak ada identitas. Tidak ada nama. Rasa frustrasi merayap naik. "Bu, siapa wanita itu?" Kiko kembali bertanya. Alia menoleh dan menyentuh pipinya lembut. "Ibu nggak tahu, sayang. Tapi, kayaknya dia tahu sesuatu tentang ayah." Kiko menggigit bibirnya. "Ayah jahat?" Pertanyaan sederhana itu menghantam Alia seperti palu. "Jangan bilang begitu. Kita belum tahu apa-apa." Tapi kalimat itu terasa kosong. Bahkan ia sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Sebuah notifikasi tiba-tiba muncul. Alia tersentak. Pesan masuk. Dari nomor yang sama. "Datang ke alamat ini. Jangan bawa siapapun. Jangan percaya siapapun. Aku tunggu, sebelum semuanya terlambat." Di bawahnya tertera sebuah alamat yang berada di pinggiran kota. Sebuah wilayah lama yang sudah banyak rumah tua terbengkalai. Alia menatap pesan itu lama. Wanita itu menginginkan ia datang. Sendirian. Dan yang membuatnya tambah merinding, wanita itu seolah tahu banyak tentang hidupnya. Tentang Rendra. Tentang hal-hal yang tidak pernah keluar dari mulut suaminya. Alia mencoba mengingat masa lalu Rendra. Sejak mereka menikah, Rendra tidak pernah berbicara banyak tentang keluarganya. Ia hanya mengatakan bahwa ia dibesarkan oleh ayah yang keras dan ibu yang sudah lama meninggal. Ia mengatakan masa lalunya tidak penting. Yang penting adalah masa depan yang mereka bangun bersama. Alia, yang saat itu masih dibutakan oleh cinta, tidak pernah meminta lebih. Namun ada satu hal yang tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Pertemuan kecil beberapa tahun lalu. Seorang pria datang ke rumah, mengaku sebagai kenalan lama Rendra. Pria itu terlihat lusuh, memandang Alia seolah menyimpan sesuatu yang tidak ia pahami. Saat Rendra pulang dan melihat pria itu, ekspresinya berubah. Bukan terkejut, tapi marah. Sangat marah. Rendra menyuruh pria itu pergi tanpa memberi kesempatan berbicara. Alia bertanya setelahnya, tapi jawaban suaminya singkat. "Orang itu masa lalu. Bukan urusanmu." Dan Alia lagi-lagi tidak bertanya. Sekarang, potongan-potongan itu mulai menyatu. "Apa yang ayahmu sembunyikan, kok?" bisiknya pada diri sendiri. Kiko, yang mendengar bagian terakhir itu, menggeleng pelan. "Aku cuma dengar dia ngomong sama orang. Kayak takut. Ayah jarang takut, kan, Bu?" Alia membelai rambut anaknya. "Iya, ayah jarang takut. Tetapi jika seseorang seperti Rendra, tegas, tenang, kuat, bisa terdengar takut, berarti masalah itu bukan masalah biasa." Ponsel Alia berbunyi lagi. Bukan dari nomor wanita itu kali ini. Riwayat log menunjukkan pesan disadap tidak dapat diteruskan. Alia menegang. "Apa maksudnya ini?"
Rendra pernah bekerja dalam proyek apa? Bidang apa? Ia tahu suaminya bekerja di perusahaan teknologi data, tapi tidak pernah tahu lebih jauh. Rendra menyimpan banyak dokumen yang tidak boleh dipegang siapapun. Ia berdalih bahwa itu rahasia perusahaan. Tapi bagaimana jika bukan? Bagaimana jika rahasia itu bukan milik perusahaan, melainkan milik pribadi? Alia membuka internet dan mengetik nama proyek yang pernah ia dengar Rendra sebut dengan teleponnya beberapa bulan lalu. Proyek yang ia kira hanya tugas kantor biasa, proyek Suryapada. Hasilnya muncul. Sebagian besar artikel sudah dihapus. Namun ada satu forum tua yang menyebut nama itu sebagai proyek pemerintah yang dibatalkan karena kebocoran data puluhan tahun lalu. Proyek itu melibatkan beberapa orang penting, termasuk ilmuwan dan analis data yang kemudian menghilang satu persatu tanpa penjelasan. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Tidak mungkin. Rendra terlibat dalam ini, dan wanita tua itu. Mungkin seseorang yang selamat dari proyek itu. Atau seseorang yang kehilangan seseorang karenanya. Seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alia menatap layar ponsel yang masih menampilkan alamat wanita itu. Dadanya sesak. Ini terlalu banyak. Terlalu cepat. Terlalu berbahaya. Namun satu hal jelas. Masa lalu yang selama ini Rendra kubur dalam-dalam mulai terkuak di depan matanya. Dan apapun itu, cukup besar hingga seorang wanita tua merasa perlu memperingatkan Alia dalam keadaan setengah mati. Alia menoleh pada Kiko. Sayang, kita harus pergi dari sini. Kemana? Tanya Kiko, memeluk ibunya. Alia menyalakan mobil dan menggenggam kemudi. Mengikuti jejak masa lalu ayahmu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Alia benar-benar merasa bahwa hidup mereka baru saja memasuki wilayah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Ketika mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan bayangan rumah yang terasa mengancam itu, Alia merasakan getaran tidak nyaman merayap dari ujung jari sampai ke tengkuknya. Jalanan gelap yang biasanya memberi rasa aman kini tampak seperti lorong panjang yang menuntunnya pada kebenaran yang tidak pernah ia minta. Kiko duduk diam di kursi belakang, memandangi ibunya tanpa suara. Bocah itu tampak lebih dewasa dari usianya malam itu, mungkin karena ia merasakan ketakutan yang sama, atau mungkin karena ia merasakan ibunya memerlukan keberanian darinya. Alia menatapnya dari kaca spion, mengirimkan senyum kecil yang tidak berhasil menyembunyikan kegelisahan dalam sorot matanya. Bu, kita ke tempat wanita itu, tanya Kiko perlahan. Alia menggigit bibir, mempertimbangkannya. Iya, tapi sebelum itu, kita harus ambil sesuatu dulu. Ia memutar mobil menuju jalan memutar yang mengarah kembali ke area belakang rumah mereka, bukan untuk pulang, tetapi untuk mengintai dari sisi lain. Ada satu hal yang sejak tadi mengganggunya, kotak hitam milik Rendra. Jika wanita tua itu benar, dan kotak itu berisi sesuatu yang berbahaya, Alia harus tahu. Ia memarkir mobil cukup jauh agar tidak terlihat oleh siapapun di sekitar rumah. Penerangan jalan yang redup membuat bayangan pepohonan tampak seperti tangan panjang yang bergerak pelan. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan, namun tidak ada yang menenangkan dalam udara yang berembus. Kamu tunggu di sini. Alia mencium kening Kiko. Kalau ada apa-apa, langsung sembunyi di bawah jok. Jangan keluar sampai ibu bilang. Kiko mengangguk, meski wajahnya memucat. Ibu hati-hati. Alia keluar dari mobil sepelan mungkin, mendekati sisi rumah melalui pagar samping. Ia tahu pintu dapur tadi sedikit terbuka. Jika seseorang ada di dalam, itu berbahaya. Tapi Alia tidak bisa membiarkan rasa takut menaklukkan dirinya. Ia harus tahu apa yang Rendra sembunyikan. Ia harus. Langkahnya pelan namun pasti. Setiap helaan napas terdengar lebih keras karena kesunyian yang menekan. Ketika ia mencapai pintu dapur yang sedikit terbuka itu, ia berhenti untuk mendengarkan. Sunyi. Hanya suara jam dinding dari dalam rumah. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Dan tidak ada apapun di dalam. Rumah itu hening. Lebih hening dari biasanya. Tidak ada bayangan bergerak. Tidak ada suara langkah kaki. Seolah rumah itu tahu ia datang, lalu menahan napas. Alia masuk perlahan. Semua tampak normal, meja makan rapi, kursi tersusun seperti biasa. Hanya satu hal yang berbeda, lampu kecil di ruang kerja Rendra menyala. Lampu yang biasanya hanya menyala ketika suaminya bekerja. Alia melangkah menuju ruang kerja itu. Setiap langkah terasa berat. Setiap detik terasa seperti ditarik panjang. Begitu sampai di depan pintu,
Ia merasakan ketegangan seperti benang yang siap putus. Ia mengambil napas dalam, lalu mendorong pintu. Ruang kerja itu tampak sama seperti biasanya. Buku-buku tertata, laptop Rendra tergeletak di meja, dan lemari kayu tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting. Namun kotak hitam itu tidak ada di tempatnya. Rak bagian atas yang biasanya menampungnya kosong. Kosong dan berdebu tipis, seolah tidak pernah disentuh. Alia memeriksa laci. Kosong. Ia membuka beberapa map di rak, ada dokumen, tetapi tidak ada apapun yang mencurigakan, sampai ia membuka laci terdalam di sisi kiri meja. Laci yang jarang disentuh karena kuncinya rusak. Dan di sanalah ia menemukannya. Bukan kotak hitam itu, tapi sebuah amplop coklat tebal dengan namanya tertulis di depan, untuk Alia. Hanya buka bila keadaan mendesak. Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Tangannya bergetar saat meraih amplop itu. Siapa yang menulisnya? Rendra? Jika iya, mengapa menyembunyikannya di tempat yang begitu tersembunyi? Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, fotokopi dokumen, dan sebuah USB kecil. Halaman pertama adalah salinan email yang dikirim dari alamat anonim kepada Rendra. Judulnya, Peringatan Terakhir untuk Keluargamu. Alia mulai membaca. Jika kamu tidak menghentikan proyek itu, keluargamu akan menjadi taruhannya. Kau pikir bisa menyembunyikan apa yang kau lakukan? Kami tahu semuanya. Kami tahu di mana keluargamu tinggal. Dan kami tidak akan ragu. Alia gemetar. Proyek apa? Siapa? Kami. Dalam surat itu, ia memeriksa lembar berikutnya. Sebuah dokumen kontrak kerja. Nama Rendra tercantum jelas, terhubung dengan proyek bernama Suryapada Confidential Initiative. Dokumen itu ditandatangani dengan stempel resmi yang bahkan Alia tidak tahu milik lembaga apa. Di bawahnya tertulis catatan tangan. Jangan sampai Alia tahu. Jangan sampai dia terlibat. Alia menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang meledak dalam diam. Dadanya sesak, seolah ia sedang menelan kepingan kaca yang menusuk dari dalam. Ia mengambil USB itu sambil menahan napas. Ia membuka laptop Rendra yang masih menyala. Ternyata tidak terkunci, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi suaminya. Ia memasukkan USB itu. Folder kecil muncul. Namanya, Confession MP4. Alia menelan ludah, lalu klik video itu. Layar menampilkan wajah Rendra. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh kantung mata, seolah ia merekam ini setelah malam panjang tanpa tidur. Alia, kalau kamu lihat ini, berarti aku gagal menyelesaikan semuanya tepat waktu. Alia menegang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ada banyak hal yang aku sembunyikan darimu. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi justru karena aku terlalu mencintaimu. Aku ingin kalian aman. Alia mencengkeram tepi meja. Rendra, apa yang kau lakukan? Rendra melanjutkan dengan suara rendah. Proyek Suryapada, bukan proyek biasa. Aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kutemukan. Bukan hanya aku, ada beberapa dari kami yang terlibat. Setelah kebocoran data itu, banyak orang hilang. Aku pikir mereka mundur. Ternyata tidak. Wajahnya tampak ketakutan. Mereka mengejarku, Lee. Mereka mengancam keluargaku. Aku pikir kalau aku pura-pura mengikuti kehendak mereka, kalian akan aman. Tapi ternyata tidak ada yang cukup untuk membuat mereka mundur. Rendra menunduk. Dan kalau pada akhirnya kau melihat ini, aku ingin kau lari, Lee. Lindungi Kiko. Jangan percaya siapapun. Bahkan aku, jika mereka membuatmu meragukan aku. Tolong, cuma satu hal yang kupinta, jangan kembali ke rumah. Alia tidak sadar bahwa air matanya sudah jatuh tanpa henti. Tangan yang menggenggam meja lemah, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seolah lantai di bawah kakinya runtuh. Rendra bukan suami sempurna. Namun ia bukan pembohong. Tidak seperti ini. Tidak sebesar ini. Ketika video berakhir, Alia memejamkan mata dan terisak tanpa suara. Segala ketakutan yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak menjadi kesadaran pahit. Rendra memang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang berbahaya. Dan yang paling memuakkan, Alia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan yang dirancang demi keamanan. Aman dari apa? Dan mengapa wanita tua itu tahu? Alia menghapus air matanya dengan kasar. Ia harus pergi. Ia harus melindungi Kiko.
Ia harus mencari kebenaran. Tapi satu hal yang kini jelas, jalan pulang tidak lagi aman. Ia mengambil amplop itu, mencabut USB dari laptop, kemudian bergegas keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Ketika ia mencapai mobil, Kiko langsung meraih tangannya. "Bu, kenapa ibu menangis?" Alia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Karena kita tidak bisa percaya apapun lagi sekarang." Dan saat mobil melaju pergi dari rumah yang dulu mereka sebut tempat paling aman, Alia tahu satu hal. Pengkhianatan telah terbongkar. Dan ia tidak punya pilihan selain melanjutkan langkah ke dalam kegelapan yang menanti mereka. Wanita tua itu. Video pengakuan Rendra. Ancaman misterius dari masa lalu suaminya. Semua itu menyatu menjadi tekanan berat di dada Alia. Ia meraih ponselnya yang bergetar pelan, bukan telepon, melainkan pesan singkat dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Nomor wanita tua itu. "Kalau kau masih ingin tahu kebenaran, datanglah malam ini ke rumah lama di Jalan Tanur 17. Jangan membawa siapapun. Mereka mengawasi." Alia merasakan napasnya tercekat. Rumah lama? Tanur 17? Ia pernah mendengar nama itu. Rendra pernah menyebutnya sekali, bertahun-tahun lalu, saat mereka baru menikah. Sebuah rumah warisan keluarga yang sudah lama tidak ditinggali. Ia bahkan mengira tempat itu sudah runtuh atau dijual. Kenapa wanita tua itu menyuruhnya ke sana? Dan kenapa Rendra tidak pernah mau membicarakannya lagi setelah pertemuan itu? Ia melirik Kiko yang kini tertidur kelelahan. Pipinya menempel pada jaket yang ia gulung menjadi bantal kecil. Alia merasakan gelombang sayang dan ketakutan menghantam seperti badai. Ia ingin memeluknya, membawa anak itu sejauh mungkin dari semua ini, tapi waktu tidak memihak. Ia harus tahu kebenaran, atau mereka akan terus dikejar bayangan yang belum punya wajah. Dengan tekad yang hampir terasa seperti keberanian palsu, Alia memutar setir ke arah Jalan Tanur. Jalan Tanur seperti wilayah yang dilupakan dunia. Lampu-lampu jalan mati, hanya sesekali ada cahaya dari rumah-rumah tua yang sudah retak dimakan usia. Angin malam lewat membawa bau lembab, debu, dan kayu lapuk. Alia memperlambat mobilnya ketika papan nomor 17 muncul di tengah kegelapan. Rumah itu besar, tetapi kusam. Catnya mengelupas, atapnya tampak bengkok, dan sejumlah papan kayu menutupi jendela-jendela yang sudah pecah. Meski begitu, Alia merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu tampak menunggu. Mobil berhenti di depan gerbang besi tua. Bunyi deritnya ketika ia dorong pelan membuat bulu kuduknya meremang. Kiko terbangun. "Bu, kita di mana?" Alia membelai kepala anak itu. "Tempat yang mungkin bisa jelaskan apa yang terjadi." "Menyeramkan," bisik Kiko, memeluk boneka kecilnya. Alia mendekapnya singkat. "Tetap dekat ibu, ya." Mereka melangkah masuk. Tanah berpasir berderit di bawah sepatu. Udara terasa lebih dingin di sekitar rumah, seolah tempat itu menyimpan hawa masa lalu yang tidak mau pergi. Ketika Alia menghampiri teras, suara batu kecil terdengar dari balik pintu. Hati Alia berdegup keras. Pintu terbuka, perlahan, dan di ambangnya berdiri wanita tua yang sama seperti yang menghubunginya lewat telepon. Rambut putihnya kusut, matanya cekung namun tajam seperti sedang memeriksa isi jiwa Alia. "Masuklah," katanya dengan suara parau. "Waktunya tidak banyak." Alia ragu. "Siapa Anda sebenarnya?" Wanita itu tidak menjawab, hanya menatap Kiko yang bersembunyi di belakang kaki Alia. Kemudian ia memberi isyarat dengan tangan lemah namun tegas. "Masuk, atau mereka akan menemukanmu di sini." Kalimat itu cukup untuk membuat Alia melangkah. Interior rumah itu lebih buruk daripada bagian luarnya. Bau kayu basah memenuhi udara. Wallpaper terkelupas. Perabot lama tertutup kain putih seperti hantu-hantu kecil yang menunggu bangun. Tapi hal yang membuat Alia merinding bukan suasana rumah itu, melainkan foto besar yang tergantung di ruang tamu. Rendra, masih muda, bersama beberapa pria dan wanita tua itu. Alia menelan ludah. "Ini, apa semua ini?" Wanita itu bergerak ke kursi tua dan duduk, seolah telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. "Rendra pernah memanggilku Bu Kirana," katanya lirih. "Aku seperti ibu keduanya. Aku membesarkannya di rumah ini saat ia kehilangan keluarganya." Alia terkejut. Rendra tidak pernah bilang apapun tentang masa kecilnya. Ia selalu menghindarinya. Tentu saja. Tatapannya menyala.
Karena masa kecil itulah awal dari bencana yang menimpa kalian sekarang. Wanita itu menunjuk foto besar itu. Laki-laki lain dalam foto itu, mereka bagian dari lembaga yang membesarkan Rendra. Bukan panti asuhan. Bukan keluarga angkat. Mereka, sebuah kelompok yang ingin menggunakan anak-anak jenius. Alia mengerutkan dahi. Menggunakan? Untuk apa? Proyek Suryapada. Wanita itu menghela napas panjang. Proyek yang sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum Rendra bekerja di kantor sekarang. Organisasi itu tumbuh diam-diam, mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan tertentu, matematika, teknologi, pemrograman. Rendra salah satunya. Alia merasakan tubuhnya memanas. Jadi dia, sejak kecil, sudah terlibat. Itu bukan pilihannya, Nak. Mata tua itu berkaca-kaca. Ia hanyalah anak yang terlalu pintar. Mereka memanfaatkannya. Mereka menghapus orang tua kandungnya dari kehidupan publik agar Rendra tidak bisa kembali. Mereka mengontrol hidupnya. Mereka membentuknya. Alia memegang dadanya. Ingin membantah, tetapi terlalu banyak potongan informasi yang kini mulai cocok. Lalu, mengapa mereka mengejar kami? Wanita tua itu menatapnya lekat-lekat. Karena Rendra membelot. Ia menolak untuk menyerahkan hasil pekerjaannya. Ia ingin keluar. Ia ingin membangun keluarga. Ia ingin hidup normal. Alia mengerang pelan, menutup mulut dengan tangan. Ya Tuhan! Tapi orang-orang seperti mereka tidak pernah melepas orang yang tahu terlalu banyak, lanjutnya. Rendra bukan hanya berbahaya bagi proyek itu. Kalian juga. Karena kalian adalah kelemahan Rendra. Cara terbaik memaksanya kembali. Alia tercekat. Apa? Mereka sudah menemukan kami. Wanita tua itu menatap ke jendela gelap. Kalau kau tiba 10 menit lebih lambat, mungkin sudah. Alia meraih tangan Kiko, menggenggamnya erat. Lalu apa yang harus aku lakukan? Suara Alia gemetar. Kemana aku harus pergi? Wanita itu berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, tetapi nadanya tegas. Kau harus memilih, Alia. Tinggalkan semua ini dan sembunyi, atau tetap melawan dan mencari Rendra. Rendra? Alia tersentak. Dia masih hidup. Wanita tua itu menatapnya lama, terlalu lama, sebelum akhirnya mengangguk tipis. Tapi tidak untuk waktu yang lama jika kau tidak melakukan sesuatu malam ini. Alia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Nafasnya berat, pikirannya kacau. Pilih, Nak, kata wanita tua itu pelan namun menusuk. Lari, atau berjuang. Suara retakan kecil terdengar dari luar. Lalu langkah kaki. Wanita itu menatap pintu dengan wajah pucat. Mereka sudah datang. Dan saat malam menelan rumah lama itu sepenuhnya, Alia mengerti. Inilah malam yang menentukan hidupnya. Malam ketika seluruh kebenaran akhirnya tersingkap. Dan keselamatannya diputuskan oleh satu pilihan. Mereka sudah datang. Kalimat itu, yang terakhir diucapkan Bu Kirana sebelum tirai malam menelan seluruh rumah lama, masih membayang dalam ingatan Alia ketika fajar pertama akhirnya muncul. Seolah-olah waktu tidak berjalan, hanya berubah warna. Gelap menjadi pucat, pekik ancaman berubah menjadi sunyi yang terasa terlalu kosong. Dan kini, setelah semua yang terjadi, keheningan itu justru membuat hati Alia terasa lebih berat. Ia menatap jendela kamar kecil di penginapan terpencil tempat ia dan Kiko bersembunyi sementara. Bekas embun menggurat kaca, membuat cahaya pagi terasa kabur. Hampir seolah dunia enggan menampilkan dirinya sepenuhnya, seakan masih memberi ruang bagi ketegangan semalam untuk memudar perlahan. Kiko masih tidur di ranjang kecil, meringkuk seperti anak kucing, napasnya teratur namun wajahnya tampak lelah. Alia duduk di tepinya, membelai rambut lembut itu, dan dada Alia terasa sesak oleh rasa bersalah. Anak itu, yang seharusnya berkutat dengan tugas sekolah dan permainan kecil, malah terseret dalam pusaran rahasia, kebohongan, dan ketakutan yang tak pernah ia minta. Alia menarik napas panjang. Ia harus kuat sekarang. Tidak ada pilihan lain. Semalam mereka berhasil melarikan diri sebelum orang-orang itu benar-benar menerobos masuk. Bu Kirana, wanita tua dengan cerita yang penuh luka, mengalihkan perhatian mereka cukup lama. Alia tidak tahu apa yang terjadi pada beliau setelah itu. Apakah ia berhasil bersembunyi? Atau apakah ia mengorbankan dirinya? Alia menutup mata sejenak. Jika benar Bu Kirana telah menyerahkan sisa hidupnya demi menyelamatkan mereka,
maka ia tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang diberikan. Sebuah ketukan lembut pada pintu membuat Alia tersentak. Napasnya tertahan. Tidak ada yang tahu mereka di sini, setidaknya itu yang ia pikirkan. Dengan langkah hati-hati, ia menghampiri pintu, memeriksa lubang intip. Tak ada siapapun. Hanya sebuah amplop putih di lantai. Alia mengambilnya, tangannya sedikit gemetar. Tulisan tangan di depan amplop itu sangat dikenalnya. Tulisan Rendra. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Ia membuka amplop itu dengan gerakan lambat, seolah lembaran kertas tipis di dalamnya bisa meledak kapan saja. Hanya satu halaman, namun setiap huruf terasa berat. Alia, jika kau membaca ini, berarti mereka akhirnya bergerak. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk rahasia yang tak pernah sempat kujelaskan. Aku tidak pergi untuk meninggalkan kalian. Aku pergi untuk menyingkirkan ancaman itu. Jika aku gagal, jangan mencariku. Lindungi Kiko. Jauhkan ia dari semua ini. Dan ingat, aku mencintaimu. Bahkan ketika aku tidak ada, cintaku tetap di sini. Rendra. Alia merasakan tenggorokannya tercekat. Kertas itu bergetar di tangannya. Atau mungkin tangannya yang bergetar. Seluruh beban minggu-minggu terakhir, ketakutan, kebingungan, semuanya runtuh menjadi satu titik rasa sakit yang panjang dan tajam. Rendra masih hidup, tapi ia pergi secara sengaja. Dan mungkin, ia tidak akan pernah kembali. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Tidak hanya karena kehilangan, tetapi karena kata-katanya, "Jika aku gagal." Alia meremas kertas itu di dadanya, merasa hampa dan penuh sekaligus. 2 jam kemudian, Kiko bangun dan memeluknya erat. Ia tidak bertanya banyak, hanya menempelkan wajahnya ke pinggang Alia dan berdiam. Seolah anak itu tahu dunia mereka telah berubah, tapi belum siap memahami bentuk baru perubahan itu. "Bu, ayah kapan pulang?" Pertanyaan itu akhirnya muncul, kecil dan rapuh. Alia berlutut, menatap anaknya. Benar-benar menatap. Kiko pantas mendapatkan jawaban. Jawaban yang jujur, tapi tidak menghancurkannya. "Ayah, sedang berusaha membuat kita aman," kata Alia pelan, membelai wajah Kiko. "Tapi untuk sekarang, kita harus pergi dulu. Kita harus hidup di tempat yang tenang, jauh dari bahaya." Kiko menggigit bibirnya. "Dia akan tahu kita pergi." Alia tersenyum lembut, meski hatinya tercabik. "Ayah tahu segalanya tentang kita. Ia pasti akan menemukan kita kalau ia sudah aman." Kiko mengangguk kecil, meski mata anak itu masih penuh kebingungan. Saat Alia mengemasi tas kecil mereka, ia menyadari sesuatu. Rumah bukan lagi dinding dan atap. Rumah adalah tempat di mana ia dan Kiko bisa bernapas tanpa rasa takut. Dan untuk sementara waktu, rumah itu belum ada bentuknya. Mereka harus mencarinya. Namun di balik semua ketidakpastian itu, sebuah kekuatan baru muncul dalam diri Alia. Bukan keberanian yang tiba-tiba datang, melainkan keteguhan yang dipaksa tumbuh oleh keadaan. Ia pernah menjadi perempuan yang hidup dalam rutinitas hangat, kopi pagi, tawa kecil Kiko, pelukan Rendra di ambang pintu. Tapi kini ia berdiri sebagai seseorang yang berbeda. Seorang ibu yang akan melindungi anaknya sampai ke ujung dunia. Seorang perempuan yang tidak lagi hanya menunggu, tetapi bergerak. Seorang istri yang mencintai suaminya, tetapi tidak lagi buta. Alia memandang keluar jendela. Matahari telah naik cukup tinggi, menyinari jalan bebatuan kecil di depan penginapan. Jalan itu akan membawa mereka menuju kota kecil lain, kemudian mungkin kota berikutnya. Hidup baru, identitas baru, awal baru. Tentu tidak mudah. Tentu tidak cepat. Tentu tidak seindah masa lalu. Namun ia tahu satu hal. Mereka masih memiliki masa depan. Dan itu cukup. Sebelum berangkat, Alia menulis satu surat singkat yang ia tinggalkan di bawah batu besar dekat pagar penginapan. Tempat yang mungkin, suatu hari nanti, Rendra akan temukan jika ia berhasil kembali. "Kami pergi untuk hidup. Bukan bersembunyi, tetapi memulai ulang. Temukan kami saat semuanya selesai. Aku percaya padamu, meski kita berjalan di jalan berbeda sekarang." Ia menutup mata sejenak, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya seolah membawa pesan itu pergi bersama harapan. Lalu ia menggenggam tangan kecil Kiko, dan tanpa menoleh lagi, Alia melangkah maju. Menuju dunia yang tidak pasti, namun penuh kemungkinan. Dan di sanalah cerita mereka berakhir untuk sekarang. Bukan dengan kepastian, tetapi dengan keberanian. Bukan dengan kembali utuh,
tetapi dengan memilih untuk tetap berjalan.